Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan menyanjung memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka sungguh pada hakikatnya dia sama duduk di kebun-kebun surga. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, di majelis mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan, man jalasal akhyar hudiya minal ma'arib wal akhyar. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, barang siapa yang suka duduk dengan orang-orang baik, maka dia termasuk orang baik walaupun dia bukan orang baik. Barang siapa yang suka duduk berkumpul dengan orang-orang baik, maka sungguh dia termasuk daripada orang-orang baik. Dan barang siapa yang duduk dengan orang-orang jahat, orang yang tidak baik, maka dia termasuk orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat istiqamah duduk di tempat-tempat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah berada di bulan Syawal. Artinya kita sudah melewati bulan Ramadan. Ramadan telah berlalu, bulan Ramadan sudah lewat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan sudah lewat, namun apakah amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ulama mengatakan apabila kita ingin mengetahui apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak di bulan Ramadan, karena kan bulan Ramadan ini syahrul ibadah, bulan beribadah. Bulan Ramadan kita ibadah kita lebih banyak daripada bulan-bulan yang bermacam-macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita ketujuh sembahyang tahajud, qiyamul lail, sembahyang sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang isyraq, sembahyang sembahyang hajat, sembahyang qabliyah ba'diyah, berbagai bermacam-macam ibadah kita kerjakan di bulan Ramadan. Namun pertanyaannya, apakah ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jawabannya, undur ma ba'da Ramadan. Bagaimana kita setelah Ramadan? Apabila setelah Ramadan dia cangkal beribadah, masih aja sembahyang tahajudnya terus. Kada bulan Ramadan aja tuh sembahyang tahajud, qiyamul lail. Ini ada orang bulan Ramadan aja qiyamul lail, bila nyampe bulan Ramadan, nah ampi qiyamul lailnya, nah ngarannya berarti salah satu tanda ibadahnya tuh bisa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kayak apa? Harus akan membaca Al-Qur'an. Ini ada orang bulan Ramadan aja membaca Al-Qur'an. Pak hampir bulan Ramadan, hampir juga bulan Ramadan. Hampir juga membaca Al-Qur'an. Nah, ini berarti bacaan Al-Qur'annya bisa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang duha, ada bulan Ramadan cangkal sembahyang duha. Ya kah? 12 rakaat. Sekalinya selesai bulan Ramadan, hampir juga
sembahyang duha. Nah ini jangan-jangan ibadah duhanya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mengetahui apakah amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau kada? Undur ma ba'da Ramadan, lihat bagaimana setelah Ramadan. Apabila setelah Ramadan terus saja beribadah, terus saja membaca Al-Qur'an, terus saja dia mulai, berarti amal ibadah yang ia lakukan di bulan Ramadan dapat dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini di bulan Syawal. Bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk berpuasa 6, ya kah? Puasa 6. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, fa ka'annama shoma dahar kullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa bulan Ramadan, alhamdulillah untung dah bulan Ramadan. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian setelah mengerjakan puasa Ramadan, kemudian ia giring dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh pian berturut-turut, mulai isuk misalnya puasa sampai 6 hari ke depan boleh. Atau misalnya berpisah-pisah, hari ini isuk puasa, isuknya kada, isuknya puasa, isuknya kada sampai 6 hari boleh juga, ya kan? Atau misalnya penting hari Sanayan Kamis. Sanayan Kamis, bila Sanayan Kamis puasa hitungannya 6 hari di bulan Syawal masuk juga, boleh juga. Pokoknya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian ia iringi, ia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, fa ka'annama shoma dahar kullah, seolah-olah dicatat oleh malaikat ia berpuasa setahunan. Ya kah? Ini umatnya Rasulullah nih. Umatnya Rasulullah ini ibadah sedikit tapi pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain satu ibadah satu pahala, tapi kalau umatnya Rasulullah satu ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu umat-umat terdahulu, bahkan Nabi Musa alaihissalam yang bergelar dengan kalimullah, seorang nabi yang bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa gelarnya nabi, maka pulang kada sembarang nabi, kalimullah, nabi yang bisa berpanderan, yang bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul. Ini Nabi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Apa sebab? Karena umat Nabi Muhammad ya tadi pahala yang sedikit, ibadah yang sedikit, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita untung. Makanya lah itu disebutkan di dalam kitab itu, amal umat Nabi Muhammad itu sawat kaculup ke dalam neraka. Umat-umat yang lain protes, ya kan? Heran rubuhannya, kenapa jadi sawat kaculup? Maka diskon pahala besar-besaran, ya kan? Pahala satu ibadah sebuting, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar umat-umat yang lain, amun sawat kaculup ke dalam neraka, bilang talalu benar, ya kan? Mudah-mudahan kita masuk surga berataan, ya. Nah jadi umat Nabi Muhammad satu ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya puasa 6. Bila pian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kada gegampangan satahunan dicatat oleh malaikat sama pian berpuasa satahunan. Ada pianlah sahabat, itu sahabat sahabat ini puasa tiap harinya puasa wisol ngarannya. Setiap hari berpuasa, tiap harinya berpuasa. Karenanya menuruti Rasulullah. Rasulullah itu kan ibadahnya luar biasa, ada kegampangan. Puasa ibadah sedin luar biasa. Tiap hari puasa itu Rasulullah. Jadi ada sahabat yang hendak menuruti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa tiap hari juga. Kemudian Rasulullah tahu, ditagur oleh Rasulullah. Ya fulan, wahai sahabatku, kenapa kamu jadi puasa tiap hari? Ujar sahabat, wahai Rasulullah, karena ulun melihat pian puasa tiap hari, makanya ulun tiap hari juga berpuasa. Ulun hendak juga nang pian banyak beribadah, makanya ulun tiap hari berpuasa. Ujar Rasulullah, jangan. Amun
Amunnya ikam hendak apa namanya, hendak nang kaya aku dua nih, sama pahalanya berpuasa setiap hari. Hendaklah ikam kerjakan puasa apa namanya, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Tahu pinta puasa Nabi Daud lah. Sehari berpuasa, sehari kada. Ya kah? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'dal Ramadan siyam akhina Daud. Paling afdal puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa. Hari misalnya hari ini puasa, esok ada, hari ini puasa, esok ada. Nah itu bagus banget. Sama pahalanya puasa setiap hari. Lalu sahabat katakan tolong, misalnya kada sanggup pang wahai Rasulullah, ulun nih puasa Nabi Daud sehari puasa sehari kada sanggup ulun. Amun kada sanggup, ujar Rasulullah, puasa 3 hari dalam 1 bulan. 13, 14, 15. 13, 14, 15. Puasa mutih ngarannya ya Allah. Namun kada sanggup puasa Nabi Daud, puasa mutih 13, 14, 15. Amun kada sanggup pulang puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ditulis pahalanya sama inya berpuasa setahunan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita supaya mau menggawi puasa 6, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala manabi salafus salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.